Salam Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali melalui pesan suara via YouTube yang ke-26. Renungan kita hari ini dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 yang berkata demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan ini adalah kekuatan Allah. Tema renungan kita hari ini adalah salib Kristus. Seringkali salib menjadi bahan olokan dan disepelekan orang-orang dunia. Bagi mereka salib tidak lebih dari lambang hukuman atau kutuk yang harus diderita oleh pelaku kejahatan. Siapapun yang mati tergantung di kayu salib dicap sebagai orang hina dan tak berharga. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib dalam Galatia 3:13. Sehingga berita salib merupakan kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya dan mereka yang akan binasa, karena mereka tidak memahami rencana Allah bagi dunia ini. Orang dunia berprinsip bahwa pelanggaran atau dosa dapat ditebus dan dibayar dengan perbuatan baik atau amal sebanyak-banyaknya selama hidup di bumi ini. Lalu berapa kali harus berbuat baik atau beramal? Selama dosa kita lakukan setiap saat dapat tertebus dan akhirnya kita bisa selamat. Alkitab menyatakan Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ditulis dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Jadi perbuatan baik atau amal tidak akan bisa menebus kita dari dosa, sebab dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan, dan Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tertulis dari 2 Korintus 5 ayat 21. Bagaimana kita orang percaya menyikapi berita salib? Salib adalah bukti kemenangan Kristus. Dia menang atas kutuk dosa. Kebinasaan dan hukuman yang seharusnya kita tanggung telah ditimpakan kepadanya. Ia rela dihukum dan digantung pada salib supaya kutuk dosa yang membelenggu manusia ditanggungkan dalam kematiannya. Kita patut bersyukur oleh anugerah-Nya yang semata-mata, maka kita orang yang berdosa ini dibenarkan dan diselamatkan dari hukuman. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat yang ke-23. Jadikanlah salib Kristus sebagai sasaran dan fokus hidup kita, karena di dalamnya ada pengharapan yang pasti. Demikianlah renungan kita hari ini. Janganlah kita menjadi pendengar saja, tapi marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Selamat beraktivitas hari ini dengan iman dan imun yang teguh. Salam sehat jasmani dan sehat rohani. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua. Sekarang mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu bahwa dalam salib ada anugerah, ada pengampunan, ada keselamatan, dan ada kemenangan dan hidup yang kekal. Tuntun dan bimbinglah kami, berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa